Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mary Lestari SPD. Saya adalah guru SD Muhammadiyah 14 Palembang. Saya akan berbagi pengalaman, menceritakan tentang pengalaman saya selama mengajar di masa COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Ibu Mary mempunyai 5 buah pertanyaan yang kamu harus menjawabnya secara langsung ya. Ya, coba dengarkan. Pertanyaan pertama. Sebelum makan, sebelum belajar, dan sebelum tidur, kamu harus memanjatkan Doa. 2. Tono menendang bola menggunakan Kaki. 3. Telinga gunanya untuk Mendengar. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sangat berdampak bagi kehidupan sosial kita semua, terutama bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti instruksi pemerintah, yaitu melakukan pembelajaran dari jarak jauh atau daring. Pertama kali mengajar daring, saya mengalami kesulitan karena saya adalah orang yang kurang memahami teknologi. Apalagi murid saya adalah anak-anak kelas 1 yang jarang sekali memegang HP. Biasanya HP dipegang oleh orang tuanya dan orang tuanya bekerja di luar. Namun, alhamdulillah, berkat dukungan para orang tua dan komunikasi yang baik dengan mereka, maka pembelajaran daring dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Begitu juga dengan dukungan teman-teman di sekolah. Pada saat saya akan membuat video pembelajaran, banyak sekali yang bisa membantu saya membuat video itu. Di kelas saja, saya berpikir keras untuk mencari metode atau strategi yang sangat efektif untuk saya menyampaikan materi pembelajaran. Tujuannya adalah bagaimana mereka mudah memahaminya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran daring ini? Untuk pembelajaran daring ini, saya pun mulai mempelajari dari YouTube dan teman-teman di sekitar saya untuk membuat video atau apa saja yang bisa saya sampaikan kepada siswa agar mereka memahaminya dengan mudah. Salah satunya adalah video singkat. Bisa juga kadang-kadang saya menyampaikannya melalui WA. Saya juga memaksimalkan penggunaan grup kelas. Nah, melalui grup ini, saya bisa menyampaikan banyak informasi apa saja yang berkaitan dengan siswa, materi pembelajaran, dan tugas-tugas. Untuk berkomunikasi dan bertatap muka dengan siswa, saya menggunakan video call di grup WA. Nah, video call di grup WA ini bagi saya sangat efektif, bagi saya untuk menyampaikan pembelajaran itu. Saya juga bisa mengajak anak mengaji di pagi hari, bernyanyi, mendengarkan mereka membaca, dan melihat tulisan mereka. Namun sejauh ini, saya tidak menggunakan Zoom meeting, karena bagi saya Zoom meeting itu agak mahal. Saya memikirkan di kondisi COVID-19 ini banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi masalah keuangan orang tua murid sangat saya pikirkan. Walaupun pembelajaran daring ini tidak maksimal seperti pembelajaran di kelas, namun kita harus tetap semangat dalam melaksanakannya. Demikianlah pengalaman saya sebagai pengajar selama COVID-19 ini. Kita berdoa saja, semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.